Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan keempat dengan bahasan termokimia. Termokimia nanti di sini dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Ini pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama termokimia membahas tentang pengertian termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan kalor ya. Kalor nama lain dari energi panas yang menyertainya. Jadi fokus ke reaksi-reaksi kimia yang berhubungan sama panas ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ya, kalor itu suatu energi panas yang bisa berpindah. Istilah-istilah dalam termokimia ya. Nanti ada istilah yang disebut sistem. Sistem itu apa? Segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan yaitu segala sesuatu di luar sistem. Pokoknya di luar sistem itu adalah lingkungan. Nah, contohnya nih ada gambar pita magnesium nih ya. Ini pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan asam klorida nih. Jadi ada larutan yang ada di dalam tabung ini asam klorida. Siapa sistemnya? Sistemnya adalah pita magnesium dan larutan asam klorida membentuk reaksi ini ya. Lingkungannya siapa? Lingkungannya pokoknya selain Mg dan HCl, yaitu wadah, udara, dan lain-lain. Kamu sendiri yang melihat peristiwa reaksi tersebut disebut sistem. Disebut lingkungan. Pokoknya sistem yang hanya menjadi pusat perhatian. Sedangkan wadahnya itu lingkungan, udara, segala macam di luar pita Mg dan larutan HCl adalah lingkungan. Nah, nanti sistem terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, yaitu sistem dikatakan terbuka jika antara sistem dengan lingkungan dapat mengalami pertukaran materi dan energi ya. Contohnya di gambar ini di tabung yang pertama nih, tabungnya nggak ditutup. Ini bisa perpindahan kalor. Karena kenapa? Bisa udara masuk. Ini contoh sistem terbuka ya. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem dikatakan tertutup jika antara sistem dan lingkungan tidak dapat mengalami pertukaran materi, namun dapat mengalami pertukaran energi. Nah, jadi di sini gambar yang kedua, botolnya ditutup nih, nggak bisa mengalami pertukaran materi, nggak ada udara yang keluar masuk, tapi bisa pertukaran energi panas. Misalnya tadinya botol di dalam air, botol ini airnya panas, didiemin lama-kelamaan kan suhunya menjadi turun. Nah, itu pertukaran energi. Terus ada yang disebut sistem terisolasi. Sistem dikatakan terisolasi jika antara sistem dan lingkungan tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi. Jadi misalnya ini contoh tabung C, sistemnya ini tertutup, udah gitu sistemnya ini seperti di ruang vakum ya. Jadi nggak ada pertukaran materi, nggak ada udara keluar masuk, panas juga nggak bisa menembus ya. Selanjutnya nih, kalor. Nanti ada istilah lagi, kalor pada tekanan tetap ya dinyatakan sebagai entalpi, lambangnya H. Nah, entalpi suatu sistem. Jadi entalpi ini energi panas yang terkandung dalam suatu sistem pada tekanan yang tetap ya, disebut entalpi. Ini energi yang terkandung dalam sistem. Nah, energinya energi panas atau kalor. Nah, nanti si entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahannya ya. Si entalpi atau si energi yang terkandung dalam suatu sistem ini nggak bisa diukur. Dia akan bisa diukur kalau ada perubahan. Perubahan ini maksudnya fokusnya ke perubahan suhu ya. Di kajian di sini fokusnya ke perubahan
suhu ya. Nah, nanti delta H atau perubahan entalpi dirumuskan sebagai delta H reaksi sama dengan delta H produk. Produk itu yang ada di sebelah kanan tanda panah dalam reaksi kimia ya, dikurang delta H reaktan. Delta H reaktan ini yang ada di sebelah kiri tanda panah dalam reaksi kimia. Jadi bisa kita tulis energi kanan atau entalpi energi di sebelah kanan dikurang entalpi di sebelah kiri ya. Nah, nanti dalam ilmu kimia jenis perubahan entalpi delta H ada dua, ada yang disebut eksoterm, reaksi bersifat eksoterm, ada reaksi yang bersifat endoterm. Eksoterm ini apa? Bedanya sama endoterm. Nah, bedanya kita lihat di sini ya. Yang tadi eksoterm. Ini eksoterm tadi ya. Eksoterm, ini endoterm. Nah, eksoterm itu apa? Eksoterm reaksi di mana terjadi pelepasan kalor. Jadi kalor melepas. Kalor dilepaskan dari mana? Dari sistem ke lingkungan, dari dalam keluar. Sistem itu kan di dalam, dilepaskan keluar ke lingkungan. Nanti tanda delta H-nya bernilai negatif ya. Sedangkan endoterm reaksi di mana terjadi penyerapan kalor. Dari mana? Dari lingkungan ke sistem. Jadi sistem menyerap kalor. Sistem menyerap kalor dari mana? Dari lingkungan. Ini sistem menyerap kalor. Kalau ini sistem melepas kalor. Melepas kalor kemana? Ke lingkungan ya. Nanti delta H-nya negatif kalau eksoterm. Kalau endoterm nilai delta H-nya positif ya. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Tulis di sini ya. Kenapa? Karena entalpi produk atau entalpi yang ada di sebelah kanan lebih kecil dari entalpi yang ada di sebelah kiri atau lebih kecil dari reaktan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mencari delta H reaksi itu apa? Nih, produk dikurang reaktan kan ya, kanan kurang kiri. Kalau kanannya lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti kecil kurang besar hasilnya apa? Hasilnya negatif. Maka eksoterm nanti nilai delta H-nya negatif ya. Nah, sedangkan endoterm nilai delta H-nya bernilai positif. Kenapa? Karena tadi H produknya lebih besar dari entalpi reaktan. Jadi kanan dikurang kiri hasilnya positif, berarti kanannya lebih besar dibanding kirinya ya. Nah, terus apalagi cirinya? Salah satu ciri dari reaksi eksoterm, wadah tempat terjadinya reaksi terasa panas. Wadahnya ya, wadah itu bukan termasuk sistem, dia termasuk lingkungan. Jadi karena sistem melepas panas ke lingkungan, jadi lingkungannya terasa panas. Wadah itu kan lingkungan, jadi lingkungannya terasa panas. Sedangkan endoterm, wadah tempat terjadinya reaksi terasa dingin ketika disentuh ya. Karena sistem menyerap panas dari lingkungan sehingga lingkungannya kekurangan panas, jadi terasa dingin. Nah, wadah itu kan termasuk lingkungan ya. Di sini beberapa contoh reaksi eksoterm, reaksi pembakaran, kan dia melepas panas. Ciri reaksi pembakaran yaitu suatu zat direaksikan dengan oksigen ya. Misalnya ada CXHY plus O2 menjadi bla 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 bla. Nah, ini ciri reaksi pembakaran, ada O2-nya.
Terus apalagi pelarutan asam atau basa, itu ciri reaksi eksoterm. Terus ciri reaksi eksoterm yaitu perubahan wujud, misalnya dari gas menjadi cair. Gas menjadi cair itu mengembun, cair menjadi padat membeku. Nah, itu eksoterm ya. Nih, kalau endoterm contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya reaksi fotosintesis. Kenapa fotosintesis terjadi siang hari? Ya karena dia menyerap panas matahari. Menyerap panas berarti endoterm ya. Terus pelarutan garam amonium. Pokoknya garam yang mengandung amonium itu NH4, apapun yang mengandung NH4, garam apapun yang mengandung NH4 itu bersifat endoterm ya. Perubahan wujud, kalau ada reaksi yang wujudnya berubah dari padat menjadi cair atau mencair, atau dari cair menjadi gas menguap, itu ciri-ciri reaksi endoterm ya. Terus kita masuk ke grafik tingkat energinya nih. Kalau dilihat reaksi eksoterm, kan eksoterm ya, ini endoterm. Nah, energi nih, lihat nih, energi sini titiknya nih, reaktan sama produk. Eksoterm gedean mana? Gedean reaktan. Produknya energinya lebih kecil dibanding reaktan ya. H produk lebih kecil dari H reaktan, maka nanti nilai delta H-nya bertanda negatif. Kalau yang si endoterm nih, si produknya yang ini ya, ini reaktannya, ini produk sama ini reaktan, besaran mana H-nya? H produk lebih besar dari H reaktan. Di sini nih, si produknya nih, reaktan di bawah, maka nanti nilai delta H-nya bertanda positif ya. Ini grafik tingkat energinya. Terus kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi. Nanti perubahan entalpi ada 4 di sini pembahasannya ya, yang saya bahas. Yang pertama perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan standar, lambangnya nanti lambangnya adalah delta H F. F itu dari kata force, pembentukan ya. Cirinya apa? Ciri reaksi pembentukan dari unsur-unsur menjadi senyawa. Ini ada unsur N2 plus ada unsur H2 plus ada unsur Cl2 membentuk NH4Cl, senyawa, yang disebut pembentukan delta HF nih, F ya, delta HF nya sekian, bertanda min, berarti reaksi ini bersifat delta H nya min, eksoterm. Jadi delta HF pembentukan itu dari unsur plus unsur jadi senyawa ya. Nah, terus nanti ada yang disebut delta H atau perubahan entalpi penguraian ya. Lambangnya delta H D. D ini dari kata decomposition, artinya penguraian ya. Ini kebalikan dari pembentukan, dia dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Di sini ada senyawa C2H6 berwujud gas terurai menjadi unsur C dan unsur H2. Dari senyawa menjadi unsur plus unsur, itu yang disebut delta HD atau penguraian. Delta HD nya bernilai positif, berarti reaksi ini bersifat endoterm ya. Terus ada yang ketiga disebut perubahan entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran. Nih, perubahan entalpi pembakaran
delta H C. Nih, pembakaran. C ini dari kata combustion, artinya pembakaran. Ini cirinya jika ada suatu zat direaksikan dengan O2 membentuk produk. Nih, cirinya kalau ada O2-nya ya. Kalau ada O2 nih, di sini ada es sulfur dibakar, berarti direaksikan dengan O2 menghasilkan SO2, delta H-nya min, berarti ini reaksi termasuk eksoterm karena delta H-nya min. Ini ada unsur O2-nya. Unsur O2-nya itu disebut pembakaran. Terus yang keempat, perubahan entalpi atomisasi delta H A. A itu atomisasi ya. Ini delta H A. Itu dari senyawa ya menjadi atom. Atom itu sendirian, gak ada ikatannya, gak ada temennya. Di sini contohnya CH4 mengalami atomisasi menjadi C plus H. Ya, ini atom, ini atom. Delta H-nya plus, berarti jenis reaksinya endoterm. Selanjutnya persamaan termokimia. Nih, persamaan termokimia itu apa? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai harga perubahan entalpinya. Jadinya nanti misal ada reaksi A, reaksi A plus B menjadi C. Nah, di sini ada delta H-nya berapa sekian kilojoule, satuannya kilojoule per mol misalnya ya. Nah, ini yang disebut persamaan reaksi termokimia ya. Nanti entalpi reaksi tergantung pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi, maka wujud zat harus dituliskan. Misalnya wujud zatnya apa nih? Wujud zat di kimia ada berapa? Ada 4 ya. Zat di kimia ada 4. Apa aja? Nanti ada S solid. Nih, solid itu artinya padatan atau endapan atau serbuk ya. Nanti ada gas, lambangnya G. Ini wujudnya gas. Nanti ada liquid, lambangnya L kecil. Ini apa artinya? Dia berupa cairan atau lelehan, atau nama lainnya leburan. Nanti ada aqueous, aki, lambangnya Aki ya. Ini artinya larutan. Larutan itu campuran dari terlarut dan pelarut. Kalau cairan, lelehan, leburan ini murni, ya ada campurannya ya. Nah, nanti contohnya persamaan termokimia. Misal contoh pada pembakaran nih, reaksi pembakaran. 1 mol etena membentuk karbon dioksida dan uap air, dilepaskan kalor sebesar sekian kilojoule. Kalau ditulis dalam bentuk persamaan reaksi kimia, etena dulu nih, rumusnya etena apa? Etena rumusnya C2H4 ya. 1 mol artinya koefisien atau angka yang ada di depan senyawa ini harus 1. Nah, dibakar berarti direaksikan dengan O2. Membentuk ini berarti nanti zatnya ada di kanan tanda panah, ini dan ini. Membentuk apa? Uap air. Uap air itu H2O, karbon dioksida itu CO2. Nah, angka-angka yang ada di depan ini disebut koefisien ya. Nanti kita belajar di persamaan reaksi. Terus dia bilang dilepaskan kalor, berarti delta H-nya
min. Kenapa? Karena eksoterm. Eksoterm itu melepas panas sebesar sekian kilojoule. Ini yang disebut persamaan termokimia, ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama nih, ada seorang siswa mencampurkan kepingan kapur sirih dengan air dalam tabung reaksi. Setelah beberapa waktu, tabung reaksi menjadi panas tabungnya. Pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, yang benar siapa? Siswa sebagai sistem enggak? Salah, siswa itu sebagai lingkungan. Nah, jadi nanti dia kan ceritanya mencampurkan kepingan, ini misalnya kepingan kapur sirih dengan air, dimasukin dia ke dalam tabung. Jadi yang dimasuk sistemnya siapa? Sistemnya menjadi pusat perhatian, yaitu kapur sirih plus airnya. Nah, sedangkan selain kapur sirih dan air disebut lingkungan. Wadahnya atau tabung reaksinya ini disebut lingkungan. Wadah siswanya, siswa yang melakukan percobaan, pokoknya selain kapur sirih dan air itu disebut lingkungan. Jadi salah yang A ya. Terus yang B, tabung reaksi adalah sistem. Salah, dia lingkungan. Terus kapur sirih adalah lingkungan. Salah, dia sistem yang menjadi pusat perhatian. Kapur sirih adalah sistem, betul. Kapur sirih dan sebagian air yang bereaksi adalah sistem, enggak sebagian, seluruhnya ya. Jadi yang paling tepat yang D. Nomor 2, suatu perubahan kimia menghasilkan keadaan yang pertama, entalpi sistem naik. Entalpi sistem naik berarti ini si sistem menyerap panas atau melepas panas. Kalau energinya naik berarti kan dia menyerap panas ya. Menyerap panas si sistem ini. Jadi si sistem ini energinya naik atau menjadi panas si sistemnya. Pembebasan kalor ke lingkungan. Kalor dibebaskan ke lingkungan berarti sistem melepas panas ya. Melepas panas. Kalau menyerap panas tadi endoterm. Kalau melepas panas ini eksoterm. Terus entalpi sistem berkurang. Kalau entalpi sistem berkurang berarti sistemnya ini melepas panas sehingga si energi sistem berkurang. Si sistem melepas panas sehingga energi sistem berkurang. Karena melepas berarti eksoterm. Terus yang keempat, penyerapan sejumlah kalor berarti sistem menyerap panas. Kalau menyerap panas berarti dia reaksinya endoterm. Yang ditanya, perubahan kimia yang bersifat eksotermis. Eksotermis tadi yang reaksi nomor ekso nomor 2, nomor 2 dan nomor 3. Jadi jawabannya 2 dan 3 ya. Terus contoh soal selanjutnya, diketahui diagram tingkat energi suatu reaksi. Ini diagram tingkat energinya. Pertanyaannya, berdasarkan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa, nih kita lihat nih tanda panahnya dari bawah ke atas ya. Berarti ini awalnya kan dari bawah. Berarti bawah ini disebut reaktan. Atas itu hasilnya disebut produk. Ya. Kalau kita lihat nih angka yang di grafik sini, besaran angka reaktan atau produk? Besaran produk ya. Berarti haknya si produk lebih besar dari hak reaktan. Kalau haknya lebih besar si produk dibanding reaktan, berarti ini ciri-ciri reaksi apa?
reaksi nanti delta H-nya bertanda positif. Kenapa? Karena delta H itu produk kanan dikurang kiri atau dikurang reaktan. Kalau produknya lebih besar, reaktannya lebih kecil, berarti nanti hasilnya plus. Karena plus berarti sifatnya endoterm, ya. Yang A, reaksi bersifat eksoterm. Eksoterm salah, dia endoterm. Entalpi reaksi lebih besar dari entalpi produk. Salah, reaksi itu reaktan, dia lebih kecil nih di sini, ya. Si reaktan lebih kecil. Salah. Terjadi penyerapan kalor. Betul, endoterm itu artinya menyerap panas atau menyerap kalor. Siapa yang menyerap? Si sistem. Sistem menyerap kalor dari lingkungan. Betul. Contoh reaksi tersebut adalah reaksi pembakaran bensin. Salah, pembakaran bensin itu reaksi eksoterm, sedangkan di grafik reaksinya endoterm. Sistem melepas kalor. Salah, melepas kalor itu eksoterm, sedangkan di grafik reaksinya endoterm. Berarti reaksi yang tepat adalah yang C, ya, jawaban yang tepat. Contoh soal keempat, di antara persamaan berikut yang perubahan entalpinya dapat dikatakan sebagai pembentukan. Nah, pembentukan tadi apa? Pembentukan itu reaksi di mana dari ini reaksi pembentukan, ya. Perubahan entalpi pembentukan itu dari unsur plus unsur jadi senyawa. Nah, unsur plus unsur jadi senyawa. Di sini kita lihat yang unsur plus unsur jadi senyawa yang mana? Ini atom. Ini atom menjadi senyawa, bukan? Ini disebut atomisasi, ya. Ini ada tanda plus H plus OH min. Kalau plus ada min, ini namanya bukan unsur, ini ion. Ion plus ion, salah. C2 plus H2. C itu nggak bisa dua, duanya itu bisanya di depan. C itu bisanya berdiri sendiri, dia nggak ada dua-duanya ini. Salah, ya. H2 plus O2 menjadi H2O. Betul. Unsur gas hidrogen, ini gas oksigen membentuk uap air. Unsur plus unsur jadi senyawa. Kalau ini yang E, C plus H2 plus setengah O2 menjadi C2H6O, delta H-nya sekian. Ini betul. Ini betul nih. Ini, nah, jadi kita jawabannya yang mana nih? Pembentukan nih, sama-sama pembentukan nih. B sama E. Cuma bedanya apa? Dia mintanya di sini standar. Kalau standar berarti senyawa yang dibentuk angka di depannya ini atau koefisiennya harus 1, ya. Yang koefisiennya 1 mana? Senyawanya. Ini H2O koefisiennya 2. Ini C2H6O, kalau nggak ditulis berarti 1, ya. Berarti yang standar yang mana? Yang E, ya. Contoh soal kelima, jika diketahui kalor pembentukan NH4Cl pada keadaan standar sekian nih, min. Kalau min berarti eksoterm. Yang ditanya persamaan termokimianya. Kita tulis dulu reaksi pembentukannya si NH4Cl. Pembentukan tadi kan dari unsur plus unsur jadi senyawa. Unsur plus unsur membentuk senyawa, ya. Nih, kita tulis dulu senyawa yang dibentuk apa? NH4Cl. Dibentuk dari unsur-unsurnya apa aja? Ada N, ada H, ada Cl. Tapi N nggak bisa sendiri, dia selalu diatomik. H juga diatomik, beratom 2, Cl juga beratom 2, ya. Kalau dia standar berarti koefisiennya ini harus 1. Kita samain, N di kanan kan jumlahnya 1, ini 2, supaya 1 kita kali setengah. H di kanan 4, di sini baru 2, supaya 4 kita kali 2. Cl di kanan 1, ini di kiri ada 2, supaya dia 1 berarti kali setengah. Tulis deh delta H-nya. Reaksi ini min 314,4 kJ per mol, ya. Kita lihat ada nggak di reaksi yang kayak gini reaksinya, di option ada nggak?
setengah N2. Oh, nggak ada N2 nya semua, nggak ada yang setengah nih, berarti antara C atau E kan yang ada N2 nya ya. Nah, berarti option A salah, option B salah, option D salah. Bedanya C sama E apa? C sama E bedanya di koefisiennya H2 sama koefisiennya si Cl. Nah, karena dia N2 nya nggak ada yang koefisiennya setengah, berarti semua yang ada di reaksi ini kita kali 2 aja. Kita kali 2, setengah kali 2 kan berarti 1 N2 plus H2 kali 2 kan koefisiennya 2 ya, kaliin 2 berarti jadi 4H2 ditambah nih Cl2 setengah kali 2 jadi 1 ya, Cl2 menjadi ini kan NH4Cl nya 1 koefisiennya, kali 2 menjadi 2NH4Cl. Kalau kali 2 berarti delta H nya juga kita kali 2, min 314,4 kali 2 jadi min 628,8 kilojoule. Udah nggak per mol lagi karena koefisiennya 2. Berarti kita cari option yang ini. Yang mana nih? Yang C ya jawabannya. Sekian pertemuan kali ini, insya Allah kita lanjutkan pekan depan masih dalam bahasan termokimia.